Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah di malam hari ini kita bersua kembali dalam rangka mendengarkan ilmu, dan semoga ilmu yang akan kita bahas dan kita baca jadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, dan penuh dengan limpahan barokah dari Allah, diiringi dengan ridhonya dan syafaat Nabi Muhammad SAW, menambahkan sinar cahaya hati kita dan cahaya mata kita, cahaya jasmani dan rohani kita dipenuhi dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Ala diniyat wa ala kuniyatun sholiha wa ala kulli mana salafus sholih biniyati li ridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin SAW jami'a abai wa akhwani minal anbiya wal musalin jami'a li kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in misan mutin jami'al malaikatil muqarrabin jami'a matal arbatil mujtahidin wal qurra wal fad fasirun ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadusun qalidibidin wa jami'al fuqaha muhaddid jami'a uliyal najma'in Syekh Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Ali Sadili, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ibrahim Matasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Muhammad Bahauddin Anak Sabadi, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Uthman bin Sabit, Abu Hanifah, Muhammad bin Hanbal, Syekh Nawawi, Syarfuddin An-Nawawi, Syekh Ahmad Sawi, Jalaluddin Asudi, Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh bin Ibrahim bin Semi, Jami Masyayikhina, Syekh Sulaiman Kamil Malik Abu Tarani Rasan Watim Kebaradalanawi Kapital Awdi bin Nur Bibrahim Dal Jalib bin Fadil Kan Rasan bin Ahmad Khalil Nabi Suraj bin Ladwatin Nawi Syekh Satu Nawi Hasan Nawi Muhammad Al-Bakir Kabil Alim Nabi Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Syekh Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani Jami' Auliyai Tis'a Khususan Sunan Ampel, Sunan Karjoko, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Muria, Suli Mufuri Mazwaji Mudrati Majma'in Jami'i Walidaina, nama kedua orang tua kita, bapak kita. Jami' abaina wa umatina wa syaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa rahiyatina istiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi la magharibiha la yahmin wal amwat maghfirlah warhamhum wa'afi wa'fu anhum syahuli lailana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bab ilmu yang akan kita bahas adalah tentang mimpi di saat kita tidur. Dalam firman Allah yang berbunyi di surat Ar-Rum ayat 23,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahar. Al-ayah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan di waktu siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang secara bergantian, la ayatin liulil albab, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, bagi orang yang mempunyai basira, penglihatan hati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan dia berbaring, tidur, rebahan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dia memikir-mikirkan, dia bermeditasi galaksi alam semesta, penciptaan langit bumi dan isinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwasanya semuanya itu batil, tidak hak. Subhanaka faqina adzabannar. Al-ayat. Dari semua ayat yang kita baca menyimpulkan bahwa manusia yang ditakdir tidur di malam hari itu sudah kehendak Allah. Ditakdir bangun di siang hari juga kehendak Allah. Ketika sebaliknya siang untuk tidur itu juga kehendak Allah. Malam untuk bangun itu juga kehendak Allah. Karena Allah mentakdir manusia bisa tidur bukan hanya malam hari saja. Sebagaimana bukti di dalam surat Ar-Rum ayat 23 tadi, wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ketika Allah mentakdir kalian tidur di malam hari atau tidur di siang hari. Tidur itu ada 4 macam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan tidur itu ada 4 macam. Tidur itu ada 4 model. An-naum ala arba'ati anha. Yang pertama apa? Fanaumun alal qafa. Ada orang tidur itu tidurnya terlentang. Qafa itu jitok bahasa Jawanya, leher belakang. Ada orang tidur itu terlentang. Tidur yang seperti ini adalah naumul anbiya alaihimus salatu wassalam. Kalau orang tidurnya terlentang berarti niru tidurnya para nabi. Nabinya Allah 124.000 nabi itu tidurnya terlentang. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi. Kenapa para nabi kok tidurnya terlentang, melumah? Karena mereka semua memikir-mikirkan penciptaan langit dan bumi sebagaimana yang dituturkan di surat Al-Baqarah tadi. Surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Para nabinya Allah memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dengan tidur terlentangnya. Para nabi Allah memikirkan tentang pergantian malam dan siang dengan berzikir, mengingat kebesaran Allah di saat beliau berdiri, duduk maupun sedang berbaring tidur. Wa tafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan betapa indahnya penciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di atas bumi dan di bawah kolong langit, seperti itu. Jadi tujuannya tafakur para nabi kalau melumai, tidurnya terlentang. Yang kedua, tidur yang model kedua adalah wa naumun alal yamin, tidur miring ke kanan. Tidur miring ke kanan. Wa huwa naumul ulama wal ubbad. Ini tidurnya para ulama, orang alim dan orang-orang yang ahli ibadah.
semua nabinya Allah 124.000 nabi kalau tidur terlentang, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau tidur miring ke kanan, sebagaimana tidurnya para ulama dan ubat orang yang ahli ibadah. Tidurnya Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Qurratul Uyun, tidur miring ke lambung kanannya itu gini, dalam keadaan membentuk kalimat Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu kalau tidur, kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan. Kepala di utara, kakinya ada di selatan. Terus agak nekuk, nggak asli miring, agak nekuk. Kaki ditekuk. Terus tangan kanan ini dipegangkan pipi ke kanan. Tangan kanan dipegangkan pipi kanan. Tangan kiri dipegangkan paha kiri. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau tidur ya, tangan kanan dipegangkan ke pipi kanan, tangan kiri dipegangkan paha kiri. Dengan seperti ini, maka otomatis akan membentuk huruf mim. Huruf mimnya Muhammad. Dan ini sebagai huruf haknya Muhammad. Tangan kiri dipegangkan paha kiri, membentuk mim kedua, Muhammad. Ketika paha dan betis ditekuk, akan membentuk otomatis sebagai huruf dal. Jadi tidurnya Nabi Muhammad itu sudah menuliskan atau melambangkan kalimat Muhammad. Jadi gini, tujuannya apa katanya Imam Ghazali? Orang tidur miring seperti itu, miring ke kanan membentuk kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya tidak lain agar cepat bangun di malam hari, biar tidurnya tidak nyenyak. Ketika orang malam harinya tidur tidak nyenyak, dia gampang bangun untuk sholat tahajud dan subuhnya tidak mungkin kesiangan. Kalau umumnya kita bukan hanya sholat subuh kesiangan, bareng dengan sarapan, sarapannya juga kesiangan. Kayak gitu, tujuannya gitu memang biar tidak nyenyak tidurnya miring ke kanan, biar cepat bangun. Kalau sampai tidurnya terlentang, insya Allah pulas, apalagi mengkurap katanya aja, terkapung. Ada dua model tidur sudah. Yang pertama tidur terlentang, tidurnya para nabi yang selain Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tidurnya ulama dan ubat orang yang ahli ibadah, yaitu tidurnya dalam posisi miring ke kanan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang nomor tiga, wa naumun ala shimal, tidur miring ke lambung kiri. Miring ke lambung kiri itu tidurnya siapa? Wa huwa naumul muluk, tidurnya para raja, tidurnya para pejabat, tidurnya para pemerintah. Mereka jadi bupati, yang jadi Pak RT, Pak RW, kepala desa, gubernur, wali kota, menteri, DPR itu tidurnya miring ke kiri. Tujuannya apa? Lihat mihim to'amahum, untuk mengatur pencernaan, untuk mengatur atau menghancurkan makanan yang masuk ke lambung. Sampean kalau tidurnya miring ke kiri, biasanya kalau habis makan tidurnya miring ke kiri, makanannya cepat ajur, cepat lebur, cepat jadi kotoran, cepat lapar. Cepat lapar kalau tidurnya miring ke kiri. Itu tidurnya para raja, tidurnya pemerintah. Model tidur yang keempat, katanya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa naumun 'alal wajhi, tidur nungkepi wajah atau tidur tengkurap. Ini bahasa kunonya naumun 'alal wajhi, tapi bahasa sekarangnya imbitoh, tidur tengkurap. Kalau tidur terlentang istilqa, tidur miring ittija. Itu ada bahasa Arabnya. Kalau dulu bahasa Arab tidur miring itu
naumun alal yamin, naumun ala shimal. Tapi kalau bahasa sekarangnya ittija, tidur miring ke kanan atau ke kiri. Kalau tidur alal kofa, ke leher belakang, itu zaman dahulu naumun alal kofa. Tapi sekarang bahasa Arabnya istilqa, tidur melumat, tidur terlentang. Tidur naumun alal wajib, tidur nungkepi wajah, atau tidur imbitoh, mengkurep, tengkurep. Itu tidurnya siapa? Ini jangan ditiru kalau yang ini. Naumus syayatin, tidurnya setan. Tidurnya setan-setan. Setan kalau tidur tengkurap. Makanya kita makruh kalau tidur tengkurap. Kalau di kitab I'anatul Thalibin karya Syekh Muhammad Bakri bin Syed Sato At-Timyati Al-Misri, menhasyiai kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dijelaskan orang laki-laki itu sunatnya tidurnya istilqa, terlentang, atau ittija, miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu orang laki-laki. Makruh tidur tengkurap. Kalau wanita, kalau perempuan, tidur yang sesuai sunnah Rasul adalah tidur miring, miring ke kanan atau miring ke kiri. Baik miringnya biasa, tidak membentuk kalimat Muhammad, yang penting tidurnya miring. Itu wanita. Wanita makruh tidur terlentang. Yang jelas ada tonjolan di atas yang nampak. Wanita juga makruh tidur imbitoh, tengkurap. Yang jelas juga ada tonjolan bagian bawah. Jadi tidur yang benar untuk kaum wanita adalah tidur miring. Jadi sunat membanguni wanita yang tidurnya tengkurap atau tidurnya terlentang. Sunat dibanguni, suruh miring. Demikian pula sunat membanguni laki-laki yang tidurnya tengkurap, karena tidurnya setan. Tambah dinaiki sama setan, tambahnya akhirnya nak sholat subuh, nak sholat duhur, nak sholat maghrib, langsung dijamak semua sholat. Tambah dikeloni sama setan. Jadi kalau tidur jangan tengkurap. Kamu biasanya tidur apa? Berarti kalau orang senangnya tidur tengkurap itu biasa makan semut. Kan semut tengkurap, nggak pernah terlentang. Biasa minum semut, minuman yang kemasukan semut ya diminum, akhirnya tidurnya tengkurap. Minimal melumah, terlentang, laki-laki. Kalau perempuan itu mirip. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya bacakan. Atau kalau tidak ini, karena kitabnya tidak ada. Kitab I'anatul Thalibin itu ada banyak kriteria orang-orang yang sunat dibanguni ketika tidur. Sunat dibangun. Kita bahas fokus ke kitab yang kita baca dulu. Intinya keterangan seperti itu. Jadi kesimpulannya tidur ada 4 model. Ada tidurnya para nabi, ada tidurnya para ulama dan orang ahli ibadah, ada tidurnya para raja, dan ada tidurnya setan. Jadi yang jangan ditiru tidurnya setan, tengkurap, makruh hukumnya. Berikut, Sa'ala ba'dul juhal ba'dul ulama. Sebagian orang bodoh bertanya kepada sebagian ulama, mata yajidul insan ladatan naum. Wahai orang alim, wahai ulama, katanya si bodoh, kapan manusia itu bisa merasakan lezatnya tidur, nikmatnya tidur? Fasakata, sang ulama terdiam, tidak menjawab. Waqala in qulta qablan naum falaisa binaim. Kalau yang kau maksud itu pertanyaan kapan manusia bisa merasakan lezatnya tidur, kalau yang kamu maksud adalah sebelum tidur, kenikmatan sebelum tidur, maka berarti dia bukan orang yang tidur, tidak ada kenikmatannya. Kalau yang kamu tanyakan au ba'dahu, kenikmatan tidur sesudah tidur, falaisa ma'ahu hissun yudriku bil ladzat. Semua orang tidur, tidak ada yang merasakan kelezatan sama sekali. Tapi yang benar pertanyaanmu seharusnya gini, fal ahsan ayyuqala, dikatakan yajidu ladzatan naum halatan nu'as wa hiya awwalu.
Orang tidur bisa merasakan lezatnya tidur, nikmatnya tidur adalah ketika dia ngantuk, yaitu di awal permulaan dia tidur baru merasakan lezat. Ini keterangan kitab di kitab Tadbirul Fuad juz 2. Semua orang tidak akan merasakan lezatnya makanan kecuali orang yang sudah lapar. Semua orang tidak akan merasakan lezatnya tidur kecuali orang yang sudah ngantuk. Semua orang yang hidup tidak akan merasakan lezatnya kehidupan kecuali orang yang sudah ditakdir mati. Semua orang yang sehat tidak akan bisa merasakan bahwa sehat itu nikmat, lezat kecuali orang yang sudah sakit. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi orang kalau tidak sakit, dia tidak akan merasakan ternyata orang sehat itu nikmat. Orang yang sudah mati, dia akan bisa merasakan ternyata hidup itu enak. Mati ditanyai sama malaikat mungkar nakir, disiksa lagi ya. Demikian pula orang yang tidur bisa merasakan lezatnya tidur kalau dia tidurnya sangat ngantuk, baru nikmat itu. Orang yang makan itu bisa merasakan lezatnya makanan kalau dia sudah lapar. Orang yang haus itu akan merasakan lezatnya air, menyegarkan tenggorokan, menghilangkan dahaga ketika dia minumnya dalam keadaan haus. Zat baru bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Coba sampean buktikan, sampean sedang-sedang, dia tidak ngantuk, dia tidak capek, tiba-tiba sampean tidur, bangun-bangun ya biasa aja. Tapi kalau kita capek, dalam kondisi capek terus sangat payah, terus kita sangat ngantuk, tiba-tiba tertidur, itu nikmatnya bukan main ketika bangun itu. Segar, bugar badan, ternyata enak istirahat. Seperti itu. Itu rahasia. Kalau jadi kesimpulannya, kalau sampean ingin merasakan kenikmatan yang Allah berikan, janganlah kamu tidur sebelum kamu mengantuk. Janganlah kamu makan sebelum kamu lapar. Janganlah kamu minum sebelum kamu kehausan. Seperti itu. Baru bisa nanti merasakan lezatnya kenikmatan itu semua. Di antara tidur, ada tidur yang buruk. An-naum, yaitu an-naum ba'da subahi, tidur sesudah datangnya waktu subuh. Waktu subuh berarti azan subuh, terdengar kumandang azan subuh, otomatis keluarnya fajar shadiq. Tidur sesudah subuh yudhibu barokata rizki wal umri, dapat menghilangkan barokahnya rizki dan barokahnya umur. Orang senang tidur sesudah subuh, itu rizkinya seret dan umurnya tidak panjang, cepat tua. Ketika tua datang semua penyakit. Jadi an-naum ba'da subhi yudhibu barokatal umri war rizki. Tidur sesudah subuh dapat menghilangkan barokahnya umur dan barokahnya rizki. Di anna barokata hadil ummah fil bukur, karena barokahnya umat Nabi Muhammad SAW yang Allah kirimkan kepada umat Nabi Muhammad adalah di waktu pagi. Allah mengirimkan keberkahan rizki, Allah mengirimkan keberkahan umur, keberkahan hidup untuk umat Nabi Muhammad SAW itu di waktu pagi. Kalau sampean yang mau dikirimi barokah, yang mau dikirimi rahmat sedang tidur, ya tidak dapat. Apa yang dimaksud waktu subuh, waktu pagi itu? Wa huwa ba'da sholatil fajri ila tulu'i syamsi, yaitu waktu pagi adalah waktu sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jaraknya berapa jam berarti? 1 jam seperempat dari adzan subuh sampai terbitnya matahari, 1 jam seperempat. Itu kita jangan tidur di waktu itu. Makanya di kitab Yanut Tolibin, di antara orang yang sunat dibanguni yusanu iqadun naim,
adalah orang yang tidurnya sesudah subuh, sebelum terbitnya matahari. Meskipun dia sudah sholat subuh, meskipun dia alasan aku sudah sholat subuh, sunat dibanguni, karena kasihan dia akan barokahnya umur dan barokah rezekinya dia akan hilang. Orang Cina itu pagi-pagi ngeteh, nah tidur. Coba orang Jawa tidur, makanya nggak kaya-kaya. Mau dijatah rezeki tidur, nanti nggak kaya, rezekinya nggak lancar, dagangannya nggak laku, nyalakan Allah. Kamu katanya malah ke Jibril yang ngirimkan rezeki, kamu mau saya kasih rezeki kamu tidur, nggak diterima. Meskipun kita tidak wiridan, tidak zikiran, tidak baca Quran, kalau bisa sesudah subuh sampai terbitnya matahari jangan tidur. Kalau sudah terbit, apa-apa tidur. Masa 1 jam cuma waktunya, masa tidak kuat? Jadi kalau kesimpulannya, kalau kita ingin umur barokah, rizki yang barokah, jangan senang tidur di waktu pagi, waktu sesudah datangnya waktu subuh sampai terbitnya matahari. An-naum ala salasati anwa'in. Tidur itu ada 3 macam. Waktu tidur itu ada 3 macam. Kalau ini bahas waktunya. Kalau tadi modelnya ada 4. Yang 4 itu model tidurnya, ada 4 macam. Kalau sekarang waktu tidur itu ada 3 macam. Ya sambil lihat jam. Tidak kebablasan langkah. An-naum ala salasati anwa. Tidur ada 3 waktu. Yang pertama disebut fanaumatul khorok, tidur lap atau tidur pecah, tidur kesedihan, tidur menyedihkan. Tidur yang gimana? Yang dimaksud tidur menyedihkan yaitu naumatud duha, tidur di waktu duha, maksudnya waktu pagi tadi, tidur di waktu duha. Li'annahu sa'atun yaqsimullahu ta'ala fiha rizqa bainal ibad. Karena di waktu duha, di waktu pagi, yaitu sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari, Allah mengirimkan, Allah membagi-bagikan rizki di antara hamba-hambanya. Kalau hamba yang dikasih rizki tidur yang tidak dapat, li'annahu sa'atun yaqsimullahu ta'ala rizqa bainal ibadi. Karena waktu pagi, waktu mulai subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu Allah membagi-bagikan rizki kepada hamba-hambanya. Jadi tidur menyedihkan. Karena apa? Yang jelas orang yang istiqomah tidur di waktu itu rizkinya seret, umurnya juga tidak barokah. Usia 30 sudah sakit-sakitan, penyakitan, 40 is dead. Atau ketika tua datang semua penyakit karena umurnya sudah tidak barokah, penyakitan datang semua. Senang tidur di sesudah subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, waktu tidur yang kedua, wa naumatul khuluq, tidur yang berakhlak, tidur yang berbudi pekerti, tidur yang mulia. Tidur yang kayak mana? Ya allati amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummata. Tidur berakhlak adalah tidur yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidur apa yang dimaksud? Faqala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kilu fa inna syaiton la takilu. Kilu fa inna syaiton la takilu. Tidurlah kalian di waktu qailulah, karena semua setan tidak ada yang senang tidur di waktu qailulah. Terus sekarang kita bahas waktu qailulah itu seperti apa. Wahiyal musammat bil qailulah. Waktu qailulah adalah wahya an-naum qabla zawal, tidur sebelum datangnya waktu zawal, waktu tergelincirnya sinar matahari, waktu condongnya sinar matahari ke arah barat, atau yang kita sebut dengan waktu beduk atau waktu datangnya sholat zuhur. Tidur sebelum datangnya sholat zuhur, tidur sebelum datangnya waktu sholat zuhur, itu sunat, dianjurkan sama Rasulullah SAW. Itu disebut tidur qailulah.
Waktunya sebentar, tapi waktu yang barokah kalau dipakai tidur. Karena apa alasannya? Fa inna fiha wa hiya sunnatun. Tidur qailulah. Tidur qailulah dhuhur itu jam berapa biasanya? Setengah 12 ya. Yang jelas waktu qailulah ya kita tidur jam setengah 11 atau jam 10 sampai nyambung ke dhuhur, itu namanya tidur qailulah. Itu nikmat kalau dipakai tidur. Buktikan Mas. Sampai tidur jam 11 saja, kemudian bangun jam 1 itu pegel-pegelnya badan tiba-tiba fresh ya. Kayak penyakit itu hilang semua. Tidur qailulah itu, tapi kalau kamu sekolah jangan tidur. Pulangnya saya sekolah Ustaz jam 1 siang. Kalau tidur, kamu tidur qailulah, gurunya nerangkan ilmunya, enggak kamu dengar rekanan. Jadi kalau waktu liburan aja, hari Ahad, hari Jumat ya tidur qailulah. Tapi kalau hari Jumat tidak disunatkan. Karena apa? Mepet dengan sholat Jumat atau kebablasan kamu. Jadi belum selesai saya baca. Tidur qailulah itu sunat bagi siapa saja. Wahia sunnatun. Tidur qailulah itu sunat. Fi ghairi yaumil Jumat, di selain hari Jumat. Bagi siapa tidur qailulah itu sunat? Liman kana lahu qiyamul lail, bagi orang yang punya keistiqomahan ibadah di malam hari, kayak sholat tahajud, baca Al-Quran, sholat witir dan lain sebagainya. Orang yang punya wadifah di malam hari untuk ibadah melek di malam hari kepada Allah, au sahrun fil khair, atau orang yang bergadang dalam urusan baik. Kayak ini termasuk orang bergadang dalam urusan baik, buat ngaji ilmu, buat belajar ilmu. Itu sunat tidur qailulah tadi. Jam 11 kamu tidur, bangun jam 12 atau jam 1 ini biasanya fresh. Intinya waktu qailulah adalah tidur sebelum datangnya waktu sholat zuhur. Kalau sudah ada zuhur tidur, bukan qailulah itu namanya. Intinya qailulah itu adalah an-naum qabla zawal, tidur sebelum datangnya waktu zawal, tidur sebelum datangnya azan zuhur, tidur sebelum jam setengah 12. Itu qailulah. Karena apa tidur qailulah disunatkan? Bagi orang yang bergadang di malam hari atau bagi orang yang ibadah di malam hari. Alasannya ini, li'anna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena di dalam waktu qailulah, karena di dalam tidur waktu qailulah dapat membantu nyamannya ibadah di malam hari. Orang yang sudah tidur qailulah, insya Allah malam harinya tidak akan ngantuk, tenang, ibadah tenang. Sama seperti kama anna fis suhur ma'unatan ala siyamin nahar. Sebagaimana makan sahur itu juga membantu ibadah puasa di siang harinya. Tidur qailulah disunatkan agar memudahkan ibadah di malam hari. Makan waktu sahur disunatkan agar kuat puasa di siang hari. Jadi hukumnya makan sahur itu sunat, dapat pahala. Dengan kita makan sahur itu sudah diganjar oleh Allah, karena kesunatan tersendiri. Sunat sahur, meskipun kamu tahan lama perutnya, meskipun tidak sahur pasti kuat puasanya, meskipun alasannya kayak gitu, usahakan tetap sahur. Meskipun hanya 1 gelas air, 1 butir kurma, 1 gelas kopi, 3 suap nasi, yang penting sahur, menjalankan sunnah. Karena dengan orang yang sahur itu insya Allah barokah, tidak gampang lapar. Inna lafis suhuri barokatan, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan dari Allah, membantu ibadah puasa di siang harinya, sebagaimana tidur di waktu qailulah membantu ibadah sholat di malam harinya. Kayak gitu. Wal qailulah min ghairi qiyamil lail kasuhur min ghairi siyam. Tapi ini yang perlu kita perhatikan. Orang tidur qailulah tapi tidak bangun di malam hari, sama kayak orang makan sahur di siang harinya tidak puasa. Jadi tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala tidur qailulahnya, tidak dapat pahala makan sahurnya.
Omong kosong. Ada orang tidur qailulah tapi malam harinya tidak ibadah. Sama seperti ada orang makan sahur tapi siang harinya tidak puasa. Jadi tidur qailulah dan makan sahurnya tidak dapat kesunatan, tidak dapat pahala. Nanti saya ingin dapat pahala tidur qailulah, tidur malam harinya tidak ibadah. Saya ingin dapat pahalanya makan sahur tapi siang harinya mungkin. Ada istilah sahur karena ada istilah puasa. Ada istilah tidur qailulah karena ada istilah bangun malam, ibadah di malam hari. Hadis kilu fa inna syaiton la takilu. Tidurlah kalian qailulah karena setan tidak ada yang tidur qailulah. Jadi setan ini kalau waktu itu melek semua. Karena ini hadis riwayat Imam Tabrani fil Ausad di dalam kitab Ausad dan Imam Abu Nuaim dari rentetan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi lafadznya pakai syayatin. Fa inna syayatin la takilu. Wa naumul humki, macam tidur yang ketiga. Naumul humki an-naumah ba'dal asri, tidur kedangkalan, tidurnya orang yang bungu, orang yang dangkal, orang yang tidak waras, orang yang blow on, orang yang bego. Humuk, fanaumatul humuk. Kalau yang pertama fanaumatul apa? Fanaumatul khorok, tidur kesedihan, tidur di waktu pagi. Ada fanaumatul khuluk, tidur budi pekerti, yaitu tidur yang diperintahkan Nabi, yaitu tidur qailulah. Yang ketiga naumatul humki, tidurnya orang yang dungu, orang yang dangkal, orang yang goblok. Tidur apa? Naumah ba'dal asri, tidur sesudah datangnya waktu asar. Sesudah mendengar adzan asar tidur, atau sesudah sholat asar tidur, sebelum terbenamnya matahari. Itu hukumnya makruh. Disebut naumatul humki, tidurnya orang dungu, orang goblok, orang blow on, orang bego. Karena apa? La yanamu illa sakron au majnun. Tidak ada orang yang senang tidur sesudah asar kecuali orang yang mendem, orang yang mabuk, atau orang yang gila. Al-mutaqarrif. Coba buktikan sampai tidur sesudah asar, bangun adzan maghrib misalnya, sampai kayak bingung, kayak orang nggak waras kan ya. Tiba-tiba bengong, diguyoni nak guyu, diomongi nak nyambung, kayak bengong gitu. Matanya merah. Makanya di kitab I'anatul Talibin itu, di antara orang yang sunnah dibangunnya adalah orang yang tidurnya sesudah asar. Karena setan senang kalau ada orang tidur sesudah asar. Karena rizki batin itu Allah kirimkan di waktu asar. Sedang rizki zahir yang kelihatan mata itu Allah kirimkan di waktu pagi sesudah subuh. Maka karena dua waktu ini, kenapa kok sampai diharamkan sholat sunat? Tidak ada istilah sholat sunat ba'diyah subuh, tidak ada istilah sholat sunat ba'diyah asar. Makruh tahrim, diharamkan oleh Allah sholat sunat sesudah subuh dan sholat sunat sesudah asar. Karena apa? Karena dua waktu ini adalah waktu munculnya tanduk setan. Allah kirimkan rizki dohirnya di waktu pagi, Allah rizkikan rizki dohirnya di waktu sore. Makanya katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, orang yang berpikiran di waktu subuh sampai terbitnya matahari itu melancarkan rizki dohir, rizki yang kelihatan mata, kayak uang, kayak makanan, kayak sandang papan pangan itu. Orang yang melangsungkan zikir, kayak baca Quran, wiritan sesudah asar sampai maghrib, itu melancarkan rizki batin, rizki yang masuk ke dalam hati, termasuk rizki batin kesehatan kamu, jasmani rohani kamu, rizki yang berupa ilmu,
Rizki yang berupa kehusuan, hati bisa sabar, bisa tawadu, itu rizki batin. Itu biasanya orang yang pikiran sudah asal rizki batinnya lancar, penuh dengan cahaya hatinya dari Allah. Itu katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. An-naum ba'dal asri yurisul junun. Tidur sesudah asar dapat mewariskan gila. Karena ba'dum, sebagian ulama lama sami'a hadza min sahibi. Sebagian ulama ketika mendengarkan ucapan an-naum ba'dal asri yurisul junun, tidur sesudah datangnya waktu asar diwarisi gila. Ada sebagian ulama yang mendengar ucapan ini dari temannya. Nama ba'dal asri, dia mencoba tidur sesudah asar. Liya'rifa sihhata hadzal kalam, untuk membuktikan keabsahan, kebenaran ucapan itu. Masa sih orang tidur sesudah asar dapat mewariskan kegilaan? Saya ingin membuktikan, saya ingin tidur sesudah asar, katanya sebagian ulama itu. Akhirnya dia lakukan tidur sesudah asar. Walam yastaiqid illa fi muntasafil laili. Dia karena dia ingkar kepada makalah itu, kepada ucapan itu yang mengatakan tidur sesudah asar itu dapat mewarisi kegilaan. Dia akhirnya ditakdir oleh Allah tidak terjaga, tidak bangun sampai separuh malam, yaitu jam 12 malam. Jadi tidur sesudah asar, dia baru bangkit dari alam tidurnya jam 12 malam. Jelas sholat apaan yang ditinggal? Sholat maghrib, sholat isya. Itu kalau dia asarnya sholat juga, jadi asarnya tidak belum. Setelah dia bangun di paruh malam jam 12 malam, faja'a ila sahibi bidzalikal waqti. Jam 12 malam dia datangi sahabatnya yang mengatakan tidur sesudah asar dapat mewarisi gila. Wa qala lahu, akhirnya anak yang tidur sesudah asar yang bangun jam 12 malam ini setelah berjumpa dengan rekannya, anta taqul inna naum ba'dal asri yurisul junun. Engkau bilang bahwasanya tidur sesudah asar dapat mewarisi gila. Fa ana ba'dal asri, aku sudah membuktikan, aku mencoba tidur sesudah asar. Wa ma bi min junun, tapi akalku masih ada, aku tidak gila. Kamu bohongi aku ya. Katanya orang tidur sesudah asar bisa gila, saya kok tidak gila ya? Saya malah tidur sesudah asar, nyambung maghrib, nyambung isya sampai jam 12 malam saya baru bangun. Nih waktu sahur ini saya datang ke kamu, menemui kamu. Berarti omongan kamu tidak benar, katanya ba'dhum sebagian ulama itu. Qala, akhirnya sahabatnya yang diomeli tadi dia jawab, hal hunaka junun fauqa hadzal junun. Bukankah seperti itu sudah masuk kategori gila, melebihi orang gila ini? Di pinggirnya pas ada orang gila. Bukannya apa yang sudah kamu lakukan itu sudah gila, melebihi orang gila ini? Bukannya apa yang sudah kamu lakukan itu sudah tidak waras? Taji'u ilal bait ila baitin nas fi muntasafil lail. Kamu datang ke rumah orang lain, kamu datang bertamu ke rumahku jam 12 malam ke atas. Ini tamu apa datang malam-malam? Bukannya kamu sudah tidak waras, sudah gila kamu ini. Ganggu orang berhubungan intim sama istri. Malam-malam ganggu orang tidur. Kamu sudah tidak waras, kamu sudah gila kan? Itu jawabannya temannya gitu. Taji'u ila baitin nas fi muntasafil lail wan nasu niyamun. Engkau datang ke rumahku di dalam paruh malam, sedang orang-orang lain, tetangga-tetanggaku sedang tidur. Kamu saja yang tidak tidur. Ini sudah gila, melebihi orang gila ini. Orang gila saja malam-malam tidak mau minta. Kamu tidak gila waras katanya. Datang malam-malam, bertamu malam-malam, waktunya orang tidur istirahat. Sudah ganggu istirahat saya. Kamu sudah gila di atas kegilaan. Akhirnya diam, orangnya malu, temannya minta maaf. Itu sebagian cerita ada yang kayak gitu. Jadi intinya ada tidur yang barokah, yaitu tidur bailulah. Ada tidur yang tidak barokah, yaitu tidur sesudah datangnya waktu subuh sampai terbitnya matahari, dan tidur sesudah datangnya waktu asar sampai terbenamnya matahari.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang tidur kailulahnya. Jangan mengamalkan tidur sesudah asar dan sudah pagi. Kalau sampean ingin jadi orang yang kaya, istiqomahkan di masa muda sampai tua ya tidur, jangan sesudah subuh. Betah-betahkan, saya sudah kulino Ustaz, sudah istiqomah tidur sudah sholat subuh itu. Makanya saya ngambil jadwal yang tercepat. Di mana langgar musola yang kunutnya tidak lama atau surat-suratnya pendek, itu yang saya pilih. Habis sholat subuh saya langsung tidur, sudah istiqomah. Saya kalau tidak tidur berat, awalnya berat, dilatih buat jalan, olahraga, dan meskipun tidak wiridan, mondar mandir, tapi jangan masuk ke rumah orang. Tapi dipandungi kan. Ala dinat ala bina soleh wa kullu man salaf soleh di Nabil Mustafa wa mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.